Ibu, saudara-saudari, sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita dapat kembali bertemu dalam ibadah online Yamari yang ke-229 ini. Kita memuji Tuhan dan menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Bapak Ibu Saudara, kita disatukan hati kita, mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita dan menyerahkan hamba-hambanya melayani saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kami boleh ada dalam keadaan yang sangat baik. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan yang kami rasakan setiap hari. Dan khususnya hari ini Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan selalu ada bagi kami. Dan saat ini Tuhan, dalam tema bersuka cita, kami mau bersuka cita karena Tuhan. Kami mau bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami menyerahkan acara ibadah online Yamari saat ini Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua, memberkati hamba-hambamu yang melayani, dan memberkati setiap kami yang mendengar akan pujian dan kebenaran firman Tuhan. Biar hati kami bersuka cita karena Tuhan, dan kami diberkati, dan supaya kehidupan kami bertambah-tambah di dalam Tuhan, dan kami pun dapat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian syukur kita yang berkata, ada mujizat di dalam bersyukur.
Bapak Ibu Saudara, sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan lagu bersukacita. Katakan kau 1, 2, dan 3. Bersama Kristus, kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sahabat yang mari yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyembah dan mengagungkan nama Tuhan dengan puji-pujian. Tiba saatnya kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, sebagai pendiri yang mari 46 tahun yang lalu, juga sebagai ketua umum, dengan tema gembira atau sukacita. Untuk mengawalinya, mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan sehingga firman Tuhan berkuasa memulihkan hidup kita dan memperbaharui kita. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang berkata, darah-Mu Yesus, sucikanku.
karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan aku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Biarlah kita terus ada dalam hadirat-Nya. Kita bersuka cita karena darah Yesus telah menebus dosa kita. Kita menjadi baru pribadi yang memuliakan Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama saya. Suka cita Tuhan dalam sukacita Tuhan bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan aku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan aku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Waktu selanjutnya seserahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emil. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, dan para pemirsa semua, serta sahabat Yamari di mana saja kalian berada. Mulai bulan Maret ini, Yamari memberi tema sukacita, yaitu buah yang kedua dari 9 buah Roh Kudus. Tema saya hari ini, gembira atau sukacita, dengan subtema yaitu rahasia sukacita yang sejati. Apa bedanya gembira dan sukacita? Beda sekali. Gembira berasal dari dunia, tapi sukacita berasal dari Tuhan. Gembira bersifat sementara, bisa hilang. Dalam bahasa Mandarin, gembira itu kuai le,
Nah, orang di Indonesia kalau bilang le bukan le, tapi lo itu adalah jatuh. Jadi cepat jatuh, gembira itu cepat hilang, ketawa sejenak lalu sedih lagi. Tetapi kalau sukacita bersifat abadi karena karunia daripada Tuhan. Ketiga, gembira dipengaruhi oleh situasi. Kalau situasi baik, dia senang. Situasi tidak baik, dia sedih. Jadi sangat dipengaruhi oleh situasi. Sedangkan sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi. Baik situasi, baik maupun buruk, ia tetap bisa bersukacita. Yang keempat, gembira hanya nampak secara lahiriah. Tetapi kalau sukacita tersimpan di dalam hati selalu. Tetapi kalau sukacita tersimpan di dalam hati, mengapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Ada sebuah lagu sekolah minggu tentang sukacita yang akan saya nyanyikan bersama dengan Ibu Andreas Lydia Murniati Purnama. Saya silakan. Selalu sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, selalu sukacita di hatiku. Yesus di dalamku, selalu sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, selalu sukacita di hatiku. Yesus di dalamku. Para pemirsa yang kekasih, firman Tuhan yang mendasari akan tema hari ini, yaitu rahasia sukacita yang sejati, saya ambil dari Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Yang demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu aku bersuka cita, berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara sekalian, saya membagi tema ini dengan dua bagian. Bagian pertama adalah motivasi beroleh sukacita yang sejati, sedangkan bagian kedua perwujudan sukacita yang sejati. Di bagian pertama kita melihat ayat 8 ini dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kemudian dikatakan ia bersukacita. Apa itu memandang kepada Tuhan?
ada 3 arti kata memandang. Yang pertama, aku mengutamakan Tuhan dalam hidupku. Karena yang dipandang pertama adalah Tuhan. Jadi Tuhan menjadi utama. Tuhan yang pertama di dalam hidup kita. Tuhan yang memimpin hidup kita. Maka kita pasti akan bersuka cita. Para pemirsa, di dalam hatimu siapa yang nomor 1? Atau apa yang nomor 1? Kebanyakan orang, pertama adalah uang, kedua adalah HP. Bangun pagi, yang dicari bukan Alkitab tapi HP. Atau orang mikirkan anak atau cucu, atau mikirkan ke pekerjaan atau profesional, tapi tidak memandang kepada Tuhan. Berarti dia tidak punya sukacita. Marilah saudara mulai hari ini kita bangun pagi pertama memandang kepada Tuhan, hati mengutamakan Tuhan, hati kita pasti bersuka cita. Yang kedua berarti aku beriman pada Tuhan dalam hidupku. Beriman berarti mengandalkan Tuhan sebagai sandaran hidup, maka aku pasti bersuka cita. Siapa sandaran hidupmu? Mungkin adalah ilmu, mungkin adalah pengetahuan, mungkin adalah ilmiah, mungkin adalah pengalaman, atau teman, atau bahkan orang tua. Itu tidak salah, tetapi itu semua bisa berubah, kecuali Allah tidak berubah. Kalau kita memandang kepada Allah, kita beriman kepadanya, dan Ia menjadi sandaran kita satu-satunya, karena Ia tidak bisa berubah, jadi kita tidak akan bisa putus asa. Percaya Yesus, mendapat hidup kekal, pasti kita tidak putus asa, dan setiap hari ada sukacita. Yang ketiga, memandang berarti aku berharap pada Tuhan dalam hidupku. Berharap berarti Tuhan itu harapanku. Aku bermasa depan pasti bersukacita. Saudara, setiap orang harus punya pengharapan. Ada orang berkata, manusia mempunyai 2 bagian pengharapan. Bagian pertama yaitu mimpi yang sudah silam. Artinya yang sudah kemarin-kemarin kita lupakan. Tapi yang kedua adalah pengharapan yang di dalam hati. Para pemirsa, apa sekarang yang kau harapkan di dalam hatimu? Kalau seorang tua menjanjikan nanti usia 14 saya belikan HP padamu, padahal dia baru usia 12, maka dari usia 12 tiap-tiap hari dia mengharapkan usia 14. Sebab di usia 14, di hari ulang tahunnya, dia akan mendapatkan HP. Dan anak sekarang senang sekali dengan HP. Tapi Bill Gates memang mengatakan, dia kepada anaknya baru boleh pegang HP umur 14. Sekarang anak kecil umur 4 saja udah diberi HP. Maka banyak orang mulai dari kecil pakai kacamata. Nah saudara, di dalam hati orang yang diberi janji ada pengharapan. Dan Tuhan Allah menjanjikan apa? Dia akan datang kembali. Maka mari pemirsa, berimanlah kepada Yesus. Karena di dalam hati kita kalau memiliki Yesus dan kita yakin Dia akan datang kembali, maka apapun yang menjadi kesusahan, kepedihan,
penderitaan di dunia bisa kita singkirkan karena kita punya harapan satu-satunya, Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Dikatakan di dalam ayat 10 dan 11, karena Tuhan telah menyelamatkan hidupku. Saudara, menyelamatkan berarti tanpa takut. Hari ini manusia penuh dengan ketakutan. Ada orang mengatakan manusia ada 5 takut. Takut apa? Takut setan, takut kegelapan, takut sakit, takut tua, dan takut mati. Tetapi kalau seseorang sudah diselamatkan dan dia memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya dan memiliki harapan hidup kekal kalau dia sudah meninggal, takut apa? Apa yang perlu ditakuti? Bagi orang percaya yang sudah diselamatkan akan hilang ketakutan. Saudara tahu Tuhan Yesus ketika lahir, malaikat surgawi memberi pemberitaan pertama. Kata-kata pertama adalah janganlah takut. Karena Allah tahu bahwa dunia ini manusia penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau saudara sudah diselamatkan, janganlah takut. Tidak ada ketakutan lagi di dalam hatimu. Nah, kalau demikian, tentunya kalian mempunyai sukacita yang sejati. Kita memasuki bagian kedua, perwujudan sukacita yang sejati. Pertama, beroleh sukacita dalam hati. Ayat 9a. Sebab itu hatiku bersukacita. Hatiku bersukacita. Jadi sukacita itu di dalam hati seperti lagu yang saya nyanyikan tadi bersama istri saya. Selalu bersukacita di hatiku. Di hati, saudara. Jadi sukacita itu bukan di luar hati. Artinya sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Tadi di dalam pendahuluan saya sudah katakan. Saudara, banyak orang anak muda sekarang mungkin tidak pernah melihat sumur. Tapi kalau orang sebaya dengan saya atau yang 60 ke atas, pasti dulu rumahnya pernah ada sumur. Bolehkah saya bertanya, tapi saudara mungkin hanya jawab dalam hati? Air di sumur itu apakah tergantung hujan? Ada hujan, air sumur jadi penuh. Nggak ada hujan, air sumur jadi kering. Tentu saudara yang mengerti sumur akan menjawab tidak. Sumur itu punya sumber sendiri, sumbernya banyak. Jadi sumur itu airnya tidak tergantung hujan atau tergantung dari luar. Demikianlah sukacita di hati. Hati kita ada sumber, yaitu Yesus yang tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber sukacita yang sejati. Jadi saudara, dalam hatimu pasti harus wajib punya Tuhan Yesus. Kalau enggak, kamu tidak ada sukacita dalam hati, hanya sukacita lahiriah itu gembira, mudah hilang, mudah lenyap. Yang kedua bahkan dikatakan dalam ayat 9b, dan jiwaku bersorak-sorak. Bersorak-sorak sama dengan sukacita. Jadi sukacita di dalam jiwa, saudara. Apa artinya sukacita di dalam jiwa? Di dalam Ayub pasal 29 ayat 24, Ayub mengatakan, aku tersenyum pada mereka ketika mereka putus asa. Orang lain, teman-temannya boleh putus asa, tapi Ayub walaupun di dalam penderitaan yang amat sangat, dia tidak mengenal putus asa. Dia tersenyum. Itulah sukacita di dalam jiwanya. Senyumannya yang di wajah itu adalah wujud daripada sukacita
di dalam jiwa. Gak mungkin orang dalam susah, dalam kedukaan bisa ada sukacita. Tapi sukacita yang sejati justru keluar dari jiwa kita. Tidak karena kita ada penderitaan, ada kesusahan, ada beban yang berat, lalu kita sedih, lalu menjadi sakit. Tidak. Marilah kita belajar. Justru di dalam penderitaan apapun, di dalam hambatan apapun, di dalam kendala apapun, di dalam kesusahan apapun, jiwa kita tidak terpengaruh. Seperti Ayub, aku bersukacita ketika mereka putus asa. Orang lain mau putus asa karena dia tidak punya Yesus, tapi aku punya Yesus, aku punya Tuhan Allah, aku bersukacita, aku tersenyum. Luar biasa. Yang ketiga, perwujudan sukacita yang sejati, yaitu beroleh sukacita dalam tubuh. Saudara akan merasa makin heran. Tapi itu di ayat 9, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Saya mengartikan ini, sekalipun dia banyak masalah dalam hidup, tapi tubuhnya sehat. Kan semua orang kalau ulang tahun didoakan sehat dan panjang umur. Panjang umur tapi harus sehat. Ngapain kalau panjang umur tidak sehat? Kan tidak berarti. Sakit-sakitan, berbaring di tempat tidur. Ada orang berbaring di tempat tidur sampai 4 tahun lalu meninggal. 2 tahun pun ada. Tetapi bagi orang yang bersukacita, sekalipun di dalam pembaringan, kalau dia sudah punya Yesus, seperti kemarin kami besuk Bapak Singgi, sekalipun dia tidak bisa bangun karena otaknya pernah ada masalah, tetapi wajahnya masih bisa tersenyum, masih bisa menyanyikan bersama kami. Haleluya, puji Tuhan, dan sebagainya. Itu apa? Tubuhnya bersukacita meskipun sakit. Kalau tadi saya bilang sehat, sehat itu tidak berarti ada penyakit. Tidak ada penyakit. Ya, sehat tidak berarti tidak ada penyakit. Sehat sekalipun ada penyakit, saudara tahu, di dalam tubuh saya ada 10 penyakit, tetapi saya tetap bisa berdiri di mimbar, saya tetap bisa berkhotbah, saya tetap bisa membawakan IOY. Itulah tubuh saya juga bersorak-sorai. Tubuh saya diam dengan tenteram. Itu perwujudan dari dalam jiwa, sehingga tubuh yang menderita sakit tetap tidak dianggap sakit. Jangan terlalu menganggap penyakit itu berat, tapi bersukacitalah. Tadi barusan saya di mobil mendapat telepon dari Pak Jansen. Dia kena kanker paru-paru, dia berbaring di rumah sakit Singapura, tetapi dia tetap bersukacita sekalipun harus di kemo. Saudara-saudara yang sedang di kemo, saudara-saudara yang dalam sakit, jangan tidak sukacita. Sukacita adalah obat yang paling manjur menurut Amsal 17 ayat 22. Jadi marilah kita memiliki tubuh yang berdiam tenteram, artinya tubuh ikut bersukacita, berpikir positif, sehingga kita akan mendapat pemulihan. Sekalipun belum sembuh, kita tetap harus berdiam tenteram. Nah, saudara-saudara, yang keempat, perwujudan sukacita indah sekali kalau kita baca di ayat 11a. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah.
Aduh, luar biasa. Apa artinya bersukacita berlimpah-limpah? Itu semacam gelas kita isi air, airnya melimpah. Melimpah itu artinya keluar. Keluar artinya menjadi berkat. Saudara, sukacitamu bisa melimpah dan kau akan menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah sukacita dinikmati sendiri, mementingkan diri, asal diri senang, orang lain susah, masa bodoh salah. Marilah kita punya sukacita yang berlimpah-limpah, menjadi seorang pembawa berkat. Kalau demikian, menurut 11b, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Apa artinya ada nikmat senantiasa? Artinya hidup bahagia, hidup menikmati kebahagiaan senantiasa. Jadi orang yang bersukacita adalah orang bahagia. Sering orang mikirkan definisi bahagia. Salah satu definisi bahagia harus bersukacita di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam tubuh. Maka kita punya sukacita yang berkelimpahan, hidup kita selalu menjadi berkat. Ada seorang pengusaha terkenal dan hartawan yang terkenal juga di Amerika, bernama Rockefeller. Dia sekalipun kaya, tapi pelit terhadap karyawannya. Lalu dia banyak penyakit, badannya kurus, tidak bisa makan makanan yang enak, tiap hari hanya makan roti, dicelupkan dalam air, itulah makanannya. Orang kaya. Jangan pikir orang kaya pasti bahagia, karena dia pelit, karena dia tidak baik terhadap orang lain. Saya kira juga terhadap keluarganya, tapi saya tidak begitu mengerti. Namun satu hari, ketika di gereja dia mendengar terlebih berkat memberi daripada menerima. Kata-kata ini di dalam Kisah 20:35 terus berngiang-ngiang di otaknya. Setelah dia pulang dari gereja, mau makan, ayat ini timbul. Mau tidur, ayat ini timbul. Mau berdoa, ayat ini timbul. Dia tidak nyaman dengan ayat itu yang mengganggu. Akhirnya dia berdoa pada Tuhan, minta pengampunan atas kepelitan dan ketidakbaikannya masa lalu, tidak menggunakan harta untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dia bertobat. Dia mulai menaikkan gaji dari karyawannya. Dia mulai memberi persembahan pada gereja. Dia mulai membangun gereja, membangun rumah yatim piatu, rumah jompo, bahkan rumah sakit. Tiba-tiba dia sudah bisa main golf. Tiba-tiba dia sudah bisa makan makanan enak. Heran, kesembuhannya bukan dari obat, tapi dari firman Tuhan. Memang firman Tuhan adalah obat yang paling mujarab. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau saudara belum menjalankan ayat ini, belajarlah dari Rockefeller dan saudara akan mendapat sukacita yang sejati. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan pada kami tentang rahasia sukacita yang sejati. Kami sudah menemukannya. Ajarkanlah kami tidak melupakan firman-Mu, dan ajarkanlah kami menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami beroleh sukacita dan bahagia yang sejati dalam hidup dan kehidupan, dalam kerja dan pelayanan kami. Berkatilah setiap pemirsa, baik di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, bahkan di seluruh dunia, yang sempat
mendapatkan link ini atau YouTube ini, kami persembahkan semuanya ini dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, sahabat dan mitra yang mari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto dari Singapura, dengan tema gembira atau sukacita. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama telah menjadi berkat dan memberi kekuatan baru, pencerahan dalam hidup kita, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita yang sejati dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, atas penyampaian firman Tuhan dalam ibadah online Maria ke-229 ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk kita dapat memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan dari hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik tim penata layanan dan juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema gembira atau sukacita dalam ibadah online Mari ke-229 hari Sabtu 1 Maret 2025 ini. Kiranya Roh Kudus tanamkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami, agar kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dapat sungguh-sungguh bertumbuh dan juga berbuah, sehingga demikian sukacita yang menjadi tolak ukur daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini boleh juga kami sebarluaskan di tempat kami masing-masing, agar sukacita ini pun juga dialami oleh semua mereka yang kami temui. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, Ibu Pendeta Maria Novi, Bapak Agustinus Suai, Bapak Yunus Sabandar, dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra Yamari yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di Yamari melalui persembahan dana tunai, sehingga Yamari terus berjalan bersama dengan doa dan juga dengan dana tersebut untuk memaksimalkan seluruh tugas amanat agung Kristus dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari yang senantiasa setia mengikuti ibadah ini, dan juga bagi semua mereka di masa-masa anugerah mendatang. Mereka juga boleh membuka link ini di YouTube agar juga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya ini kami mohon kiranya anugerah Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, karena kami bersyukur selagi hari masih siang, malam belum tiba, mereka terus berkarya bersama-sama dengan Yamari kepada Tuhan untuk memperlancarkan seluruh usaha misi pengabaran Injil yang Tuhan telah tentukan Yamari untuk melaksanakannya. Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada 4 minggu berjalan di bulan Maret mendatang, baik pelayanan firman Tuhan, penyampaian materi kesehatan, juga worship leader, pemain musik, serta tim multimedia selalu sehat serta selalu dalam tuntunan Roh Kudus untuk seluruh persiapan mereka, sehingga endingnya
dapat memberkati sahabat dan mitra yang mari yang setia mengikuti ibadah ini maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini via YouTube. Allah Bapa di surga, Allah pengasih dan penyayang, kami terus mendukung doa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto bersama dengan istri Ibu Evangelis Lydia Murniati bersama tim pendamping dalam pelayanan yang masih akan dijalankan, baik sebagai pelayan firman Tuhan dalam ibadah atau persekutuan kasih Marturia yang mari, menyampaikan khotbah dalam ibadah Marturia Hospitality Ministry MHM Yamari Jakarta, memberikan penguatan iman dan berdoa bagi sahabat dan mitra Yamari yang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup, serta juga memimpin rapat untuk beberapa program pelayanan Yamari mendatang. Kiranya penyertaan Tuhan serta pengurapan Roh Kudus nyata dalam seluruh pelayanan hamba-Mu bersama tim, agar sahabat dan mitra Yamari diberkati Tuhan dan memberkati juga perjalanan hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto bersama dengan istri Ibu Evangelis Lydia Murniati Purnama tanggal 3 Maret 2025 kembali ke Singapura, sehingga semuanya kami boleh menyaksikan bahwa sungguh Tuhan luar biasa memakai hamba-Mu bersama dengan seluruh tim pendamping. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan bersukacita bersama-sama sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Maret ini. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka dalam seluruh kehidupan keluarga, usaha, studi, kerja, dan pelayanan mereka masing-masing, agar mereka juga mengetahui bahwa sungguh hanya Tuhanlah yang memberikan kepada mereka umur panjang, dan kembali kehidupan mereka dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah penjawab doa yang pasti, secara khusus kami mendukung doa untuk Yamari MHM Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tandrianto dalam persiapan untuk menggelar Retret Nasional ke-12 Yamari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada seluruh panitia dalam mempersiapkan serentetan acara, demikian juga kebutuhan dana, persiapan seluruh pembicara, pembuatan buku acara, dan kesiapan seluruh peserta yang sudah dan yang akan mendaftar juga, seluruh persiapan pemilik hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang dalam menerima seluruh panitia dan peserta Retnas. Kiranya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang bersama-sama, agar seluruh kehidupan panitia juga seluruh kehidupan peserta yang telah mendaftar dan yang akan mendaftar tetap dalam perlindungan Tuhan dalam hidup mereka, keluarga, usaha atau bisnis mereka, pekerjaan dan pelayanan, agar mereka tetap eksis, tetap bersatu dalam bersama, sehingga kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya nyata dalam seluruh rangkaian acara yang akan digelar pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 mendatang. Sehingga dengan demikian seluruh acara ini pun juga menjadi berkat untuk dibawa kembali oleh seluruh peserta yang hadir dari berbagai daerah. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi sahabat dan mitra Yamari yang sedang mengalami berbagai tantangan dalam hidup, keluarga, usaha, maupun yang mencari pekerjaan, juga yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, baik yang sedang dirawat oleh tim dokter atau tim medis di rumah sakit, maupun yang menjalani perawatan di rumah karena sakit jantung, sakit kanker kelenjar getah bening, kanker usus, sirosis hati, gagal ginjal, yang harus menjalani cuci darah, sakit tekanan darah tinggi, sakit stroke, sakit gangguan saraf, sakit asam urat, kolesterol, glukoma, tumor, gondok, dan lain-lain. Dan juga mereka yang dalam proses pemulihan pasca pengobatan mata dari katarak, operasi usus, operasi jantung, tenggorokan, dan pasca operasi tulang belakang. Kiranya
kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam kuasa bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka yang mengalami sakit, serta juga memberikan mereka jalan keluar bagi setiap permasalahan di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, dalam keluarga, pekerjaan, maupun bisnis mereka. Agar demikian mereka mengetahui bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Sang Immanuel. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Demikian juga penjawab doa yang pasti. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian berkata, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Bersama-sama katakan, besar anugerah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan pandanganmu menghadap Tuhan dan terimalah berkat. Allah Bapa kita memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan melindungi, memimpin, menuntun hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.
Maria yang ke-230. Tuhan Yesus memberkati.